warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurbaiti dengan NIM 2408010069. Saya Mahdia Suryani dengan NIM 2408010071. Saya Lutfianti Amelia Putri dengan NIM 2408010080. Di sini kami akan membuat podcast tentang perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selamat menyaksikan. Halo pendengar Via Podcast, selamat datang di episode terbaru kita. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sering kita gunakan, tetapi jarang kita pikirkan secara mendalam. Apakah itu? Ya, betul sekali, itu adalah otot. Jadi kita tuh punya tubuh yang luar biasa ya teman-teman. Salah satunya itu otot yang merupakan salah satu komponen penting yang memungkinkan kita bergerak, bernapas, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Tapi tahukah kalian bahwa tidak semua otot itu sama dan ada beberapa jenis otot dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk membahas lebih lanjut tentang perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung, saya sudah mengundang dua narasumber yang akan menemani dalam sesi podcast ini, yaitu Ada saya Ika Nurbaiti. Halo, saya Lutfianti Amelia Putri. Oke, halo, selamat datang Kak. Jadi saya mau nanya nih, kesibukan kalian berdua itu apa sih? Nah, untuk kesibukan saya sendiri saat ini, yaitu saya menjadi mahasiswa farmasi semester 1. Untuk kesibukan saya menjadi mahasiswa prodi S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, wah, jadi kalian tuh mahasiswa farmasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya? Ya, Saya mau nanya, tugas-tugas di farmasi itu gimana sih? Mungkin Kak Ika bisa menjawab. Ya pastinya banyak sekali ya, karena Banyak lapraknya guys. Banyak Iya. laprak karena berapa minggu, satu minggu berapa kali praktikum Kak? 3 kalau kali. semester 1 ini biasanya 3 kali. Oke, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ika dan Kak Lutfi sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita hari ini. Untuk memulai, bisa nggak sih kalian jelaskan secara singkat apa itu otot dan apa saja jenis-jenis otot yang ada di tubuh kita? Nah, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Nah, otot itu tersusun dari serabut-serabut otot yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Secara umum, otot dibagi menjadi 3 jenis nih, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, mungkin teman saya ingin menambahkan penjelasan tentang otot tersebut. Nah, ya betul sekali teman-teman. Masing-masing jenis otot ini memiliki ciri khas dan fungsi yang berbeda. Otot polos misalnya memiliki bentuk yang polos atau tidak bergaris-garis. Sedangkan otot lurik memiliki garis-garis melintang. Otot jantung seperti namanya hanya terdapat di jantung. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Sebagai kita orang awam tuh sangat penasaran terhadap otot-otot tersebut. Jadi apakah ada perbedaan dari otot tersebut? Oke, jadi akan kita bahas perbedaan dari ketiga otot tersebut nih. Nah, yang pertama yaitu ada otot polos. Nah, otot polos itu bentuknya gelendong dan ujungnya itu meruncing. Terus hanya mempunyai satu di tengah, terletak di tengah, dan merupakan organ dalam yang berada di dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Nah, otot polos ini merupakan otot tidak sadar atau otonom. Nah, otot ini itu bekerja secara lambat dan teratur. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk otot polos. Nah, tapi kita masih ada 2 otot lainnya nih, yaitu otot lurik dan jantung. Nah, untuk itu, buat Kak Lutfi mungkin yang akan menjelaskan. Oke, jadi saya akan menjelaskan otot lurik dan jantung. Nah, yang pertama ada otot lurik. Apa sih otot lurik itu? Otot lurik berbentuk silindris, panjang, dan berurik-lurik. Banyak dan terdapat di tepi atau pinggir. Otot lurik ini terhubung dengan rangka, contohnya lengan dan kaki. Otot lurik bekerja secara sadar, yaitu di bawah kendali kita dan bekerja secara cepat dan kuat.
Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan rangka tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Serta otot jantung berbentuk silindris dan bercabang, berlurik-lurik dan terdapat percabangan. Otot lurik terdapat satu atau dua, terdapat di tengah. Otot jantung berada di dinding jantung. Otot ini bekerja secara tidak sadar atau otonom. Otot jantung bekerja secara kontraksi, ritmis, dan kuat, dan bekerja terus-menerus tanpa henti dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih atas penjelasannya yang sangat mudah dipahami ya teman-teman. Oke, pastinya otot-otot tersebut memiliki fungsi ini, nggak mungkin enggak dong. Nah, jadi apa sih fungsi dari ketiga otot tersebut secara singkat gitu? Nah, oke, isi menjawab ya. Jadi, otot-otot tersebut memiliki fungsi sebagai demikian, yaitu yang pertama ada otot polos yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan, mengatur aliran darah, dan berkontraksi pada organ reproduksi. Nah, yang kedua ada otot lurik yang berfungsi untuk memungkinkan kita untuk bergerak, mengangkat beban, dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Dan yang terakhir ada otot jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan untuk menghantarkan oksigen atau nutrisi. Oke, jadi itu ya teman-teman penjelasan tentang perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat menarik dari Kak Ika dan Kak Lutfi tentang informasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya juga ingin berterima kasih karena Kak Ika dan Kak Lutfi juga sudah meluangkan waktunya untuk menemani kita dalam sesi podcast kali ini, karena dari yang saya dari tadi dengar tuh mereka tuh sibuk karena ada laprak dan tugas-tugas ya teman-teman. Jadi sekian dulu dari saya. Ada yang ingin disampaikan? Sama-sama senang berbagi informasi dengan teman-teman semua. Semoga informasi yang saya dan Kak Lutfi sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, dari saya mungkin jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan otot ya. Nah, oke teman-teman, itulah penjelasan dari Kak Ika dan Kak Lutfi tentang perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Terus dari kita juga sudah membuka sesi tanya jawab ya. Yang pertama, untuk soal pertama, apa sih cara kerja dari masing-masing otot tersebut? Mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Lutfi. Baik, untuk cara kerja otot, untuk otot polos bekerja secara kontraksi, terjadi secara lambat dan tidak sadar, dipengaruhi oleh hormon dan sistem saraf otonom. Untuk otot lurik, kontraksi terjadi secara cepat dan sadar, dipengaruhi oleh impuls saraf dari otak. Untuk cara kerja otot jantung, kontraksi terjadi secara otomatis dan ritmis, dipengaruhi oleh nodus sinoatrial atau pacemaker jantung. Oke, yang kedua soal dari teman-teman yaitu bagaimana sih gangguan yang mungkin terjadi pada masing-masing otot tersebut? Nah, jadi saya akan bantu coba jawab. Nah, gangguan yang mungkin terjadi pada otot yaitu yang pertama otot polos, ada spasme otot polos, misalnya kolik, dan gangguan motilitas usus. Untuk otot lurik ada atrofi otot, distrofi otot, dan cedera otot. Serta untuk otot jantung ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia. Lalu pertanyaan ketiga dari teman-teman yaitu apa sih struktur dari mikroskopik otot tersebut? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab ya teman-teman. Jadi untuk struktur mikroskopis otot, jika kita melihat otot di bawah mikroskop, mungkin kita akan melihat unit-unit dasar yang disebut serabut otot. Serabut otot ini terdiri dari banyak miofibril yang merupakan untayan protein kontraktil yang memberikan kemampuan otot untuk berkontraksi. Miofibril ini memiliki pola berulang yang disebut sarkomer. Sarkomer adalah unit fungsional terkecil dari otot dan merupakan bagian yang bertanggung jawab atas kontraksi otot. Oke, lalu untuk pertanyaan keempat dari teman-teman yaitu mengapa otot polos bekerja secara tidak sadar sedangkan otot lurik bekerja secara sadar, dan apa implikasi fisiologis dari perbedaan ini terhadap pergerakan tubuh? Oke, saya akan bantu jawab ya. Nah, jadi otot polos bekerja secara involunter karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang mengatur fungsi otomatis seperti pencernaan dan kontraksi pembuluh darah.
Nah, otot lurik di sisi lain juga dikendalikan oleh sistem saraf somatik yang memungkinkan kontrol sadar terhadap gerakan, seperti berjalan atau mengangkat benda. Implikasi fisiologisnya adalah bahwa otot polos memungkinkan tubuh untuk mempertahankan fungsi vital tanpa kesadaran aktif. Sementara otot lurik memberikan fleksibilitas dalam melakukan gerakan yang memerlukan kesadaran dan kecepatan respon. Kami memilih 4 dari pertanyaan yang dikirim teman-teman untuk sesi podcast ini. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya dalam mengirimkan pertanyaan untuk sesi podcast hari ini. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Lutfi dan Kak Ika yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Oke teman-teman, sekian dari episode podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.